Foto dulu, foto. Ini, foto dulu. Oh ya, pakai spanduk ya katanya ya. Pakai spanduk. Katanya mau pakai spanduk. Ini aja. Ya. Daripada hujan loh. Ini yang sekarang. Hah? Kami dari Jakarta. Khususnya untuk bang dari berbagai barang peziarah. Bisanya kan gabung kan? Ya. Jam 6 kan? Ya, main satu lagi ya, Pak. Ya kan? Iya gabung. Ya. Yang main satu lagi ya, Pak. Ini saya fotoin biar bapak gak kumpulkan ya. Hah? Gak usah. Oke. Tarik, yang ujung tarik. Perhentiannya ikutin ini ya, suara lu ini ya. Jalurnya. Ini nanti pembukaannya di sini. Di dapat depan ini. Nanti naik itu pertama itu. Wow. Bisa gitu jelek. Ancang ya? Ancang. Di dalam sini, bawah sini. Nggak bisa jauh-jauh. Ini minggir. Silvi nggak mau foto. Jangan ngomong. Kalau mau masuk sekarang karena nanti kalau udah ini masuk video lagi jalan. Ayo kok. Weh, Lindung, video jalan. Video lagi jalan tuh. Woi, videonya masuk terpantau semuanya. Terima kasih. Videonya mau lompat. Ya, loncat. Dasar lu. Ayo hati-hati cepet. Aku kan sama ya. Bobi lo kalau buka masker ngomong lo. Ya. Buka masker. Mana? Ya, buka masker, jangan ngomong. Ayo rapat dikit. Selamat datang para peziarah dari Keuskupan Agung Jakarta. Selamat datang di Via Crucis Sukamoro. Udah. Mohon perhatian untuk beberapa hal. Masih banyak wartawan Bahwa kita semua para peziarah wajib mematuhi protokol kesehatan. Kemudian bagi Bapak Ibu yang ingin ke toilet, silakan di sebelah kanan Gua Maria ada toilet. Di sepanjang perjalanan menuju tempat penyalisan Golgota, menyusuri lorong-lorong yang menyesatkan sampai pada titik tertentu, Yesus jatuh. Hidup seperti roda, tidak selamanya kita berada di atas. Pandemi COVID-19 ini membawa dampak ekonomi pada masyarakat. Banyak yang mengalami kebangkrutan, kerugian, kemunduran usaha, penurunan penghasilan pendapat, dan pengangguran. Apakah kita yang masih menerima anugerah dari Allah Bapa di tengah kondisi pandemi ini mau berbagi dengan sesama yang membutuhkan, misalnya di bidang pendidikan? Kita dapat membagikan seragam sekolah, sepatu, tas, buku-buku, memberikan laptop atau handphone bekas yang masih layak pakai, membagikan kuota internet gratis bagi para pelajar atau guru yang kurang mampu.
Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, saat Engkau jatuh dalam mangsa salibmu, Engkau bangkit kembali. Bantulah kami dalam mengatasi persoalan hidup masyarakat kami di tengah situasi pandemi COVID-19 ini. Bimbinglah kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami lebih peduli dan memperhatikan sesama kami yang sedang mengalami kesulitan. Sebab Engkaulah Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan kasihanlah kami. Alhamdulillah kami telah selesai. Tuhan Yesus, tolong kami. Bila kami jatuh lagi, karena salib yang berat. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami mengampuni yang tetapi bebaskan kami dari pemberhentian keempat. Yesus berjumpa dengan ibunya. Kami menyembah Dikau ya Tuhan, sebab bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Yesus menatap wajah bundanya. Maria dalam perjalanan menuju Golgota. Hati Bunda Maria hancur menyaksikan putra yang dikandung dan dilahirkannya menjalani hukuman sedemikian rupa. Kepedihan tak terhingga dirasakan oleh Bunda Maria. Sebagai Bunda Maria setia mendampingi Yesus dalam jalan salibnya, Bunda Maria pun mendampingi dan mendoakan kita dalam situasi dan kondisi di mana martabat kita direndahkan. Kita pun dapat berlaku seperti Bunda Maria, mendampingi keluarga dan sesama yang tengah mengalami kesulitan dengan merawat, mendoakan dan melindungi mereka yang lemah, miskin, tersingkir, berkebutuhan khusus dan difabel. Kita membawa harapan di balik penderitaan hidup kepada mereka, agar mereka tidak putus asa dan terus bersemangat serta yakin Tuhan senantiasa bersama mereka. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, sebagai Bunda Maria menunjukkan kasih-Mu yang besar kepadamu, demikian juga kami ingin seperti Bundamu dengan mengasihi dan peduli kepada keluarga serta sesama kami yang berkebutuhan khusus dan difabel dalam menjalani kehidupan mereka. Semoga kami dapat mengembangkan potensi yang mereka miliki dan membawa harapan kepada mereka untuk tetap semangat. Tidaklah demi menginginkan bahwa mereka juga dapat berbuat sesuatu bagi sesama baik dan gereja masyarakat. Sebab Engkaulah Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan, kasihanlah kami. Allah ampunilah kami orang berdosa. Oh Maria, Bundaku, yang setia ikut Yesus, Kau teladan hidupku. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Sebab dengan salib suci-Mu Kau telah menebus dunia. Merupakan pribadi yang sederhana. Meskipun pada awalnya ia sempat menolak, tapi ia berubah pikiran. Kakinya tersentuh dan tergerak
adalah untuk ambil bagian menanggung salib yang ditimpakan kepada Yesus. Karena Yesus terlihat letih dan lemah. Tindakan yang dilakukan Simon bersifat tulus dan spontan. Tidak ada motivasi untuk mendapatkan pengakuan dan penghargaan. Mampukah kita menghalau egoisme kita dengan menunjukkan empati kepada sesama, khususnya mereka yang difabel, dengan menyadari keberadaan mereka, memahami dan menyapa mereka, serta memberi ruang dan kesempatan pada mereka untuk berkarya, mendapatkan hidup yang layak dan melakukan pelayanan bersyukur. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, dengan pertolongan Simon, bukan salibmu diterbagi. Buatlah kami untuk menghargai keberadaan sesama kami yang berkebutuhan khusus dan difabel, dan menempatkan diri mereka kesempatan bersama seperti kami diberikan pada Tuhan yang lain. Sebab Engkau Maha Tuhan kami dan sepanjang masa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami dalam kegelapan, tetapi bebaskan kami dari yang jahat. Penhentian ke-6, Veronica mengusap wajah Yesus. Kami menyembah Engkau ya Tuhan dan bersyukur kepada Sebab dengan salib sucimu Engkau telah menebus dunia. Veronica melihat wajah Yesus yang kotor karena dosa. Terdorong oleh kasih yang besar pada Yesus, tanpa takut Veronica maju, walaupun yang bisa dilakukan hanya membersihkan wajah. Kita juga dapat melakukan hal-hal yang sederhana dari keluarga atau komunitas sebagai bentuk kepedulian dan belas kasih. Misalnya, perhatian pada pekerja di rumah tangga kita jika mereka sakit atau sedang mengalami musibah dan kesalahan. Memberi mereka gaji tepat dan tempat dan makanan yang layak. Atau kita menjadi relawan dalam kegiatan vaksinasi COVID di lingkungan kita. Marilah kita menyembah Tuhan Yesus Kristus. Marilah berdoa. Tuhan Yesus Kristus, berdoa kasih yang besar, dalam penderitaan dan salibmu. Meski dengan tindakan yang sederhana, yang ingin membersihkan wajahmu, buatlah kami untuk selalu peduli dan siap dalam mengembangkan keluarga dan komunitas dengan tindakan sederhana sekalipun. Sebab Tuhan kami dari segala yang panjang masa. Tuhan, kasihanilah kami. Allah ampunilah kami orang berdosa ini. Bila kita Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di atas bumi seperti di dalam surga. Seperti kami pun mengampuni salah kami, dan jangan memasukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskan kami dari yang jahat.
Sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Tuhan Yesus Kristus, jatuh berulang kali adalah hal yang tidak enak dan memalukan. Berilah kami kekuatan dengan mengandalkan-Mu untuk bangkit dan melangkah maju jika kami jatuh. Semoga kami selalu bergerak mengulurkan tangan bagi sesama kami yang sedang jatuh, agar bersama-sama bangkit dan melangkah menuju kehidupan yang lebih baik di masa datang, sebab Engkaulah Tuhan kami kini dan sepanjang masa. Amin. Allah, ampunilah kami orang berdosa. Bila mana kami goyah dan tersampai karena salah, ya Tuhan tegakkanlah. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Agar kita tidak hidup untuk diri kita sendiri dan hanya memikirkan kepentingan kita saja. Ada orang lain di sekitar kita dan kita hidup bermasyarakat dengan berbagai keunikan dan perbedaan. Mari kita renungkan bagaimana cara kita bersyukur atas berkat yang kita terima dari Allah Bapa selama ini, dan apakah kita sudah berbagi berkat yang kita miliki itu kepada sesama, khususnya yang lemah, miskin, dan difabel. Marilah kita menyuruh sejenak. Marilah kita berdoa bersama. Tuhan Yesus Kristus, turunanmu kepada para wadah menawan kami, dan jangan takutmu, seperti keturunan-Mu menawan kami, untuk melakukan pertobatan. Semoga gereja yang menerus-menerus menunjukkan rahmat dan rahmat kasih masyarakat yang masyarakat. Sebab Tuhan kami di dalam macam-macam. Amin. Allah, ampunilah kami orang berdosa. Dalam Tuhan yang sejati, ini akan kuratami dosa dan pelanggaran. Bapa
kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Perhentian ke-9. Yesus jatuh untuk ketiga kalinya. Kami menyembah Engkau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib sucimu Engkau telah menebus dunia. Tempat untuk menyalibkan Yesus sudah tampak. Namun Yesus kehabisan tenaga dan jatuh tersungkur. Menjadi semakin jelas bahwa Yesus memikul beban yang sangat berat hingga jatuh untuk ketiga kalinya. Belakangan ini dalam mengatasi dampak COVID-19 secara ekonomi, semakin banyak orang berusaha bangkit dengan membuat usaha mikro untuk menambah penghasilan. Kita pun dapat membantu usaha mereka. Misalnya dengan mencatat nama dan kontak orang yang memiliki usaha dan produk-produknya, serta membelinya dari mereka atau menggunakan jasa usaha mereka. Kita juga dapat mempromosikannya kepada teman-teman lain melalui jaringan pertemanan atau media sosial yang kita miliki. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, Cintamu yang Kau curahkan kepada kami, tiada batas atau tanding. Semoga Engkau berkenan menguatkan perjuangan kami dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab kami untuk semakin mengasihi dan peduli pada sesama. Sebab Engkaulah Tuhan kami kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan, kasihanilah kami. Allah, ampunilah kami orang berdosa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Perhentian 10. Pakaian Yesus ditanggalkan. Kami menyembah Engkau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib sucimu Engkau telah menebus dunia. Martabat Yesus sebagai manusia terus-menerus direndahkan oleh para prajurit yang memberikan perlakuan kasar dan hinaan kepadanya. Hingga akhirnya Yesus tiba di tempat ia akan disalibkan. Pakaiannya ditanggalkan, tetapi Yesus tetap diam dan menerima semuanya itu. Sebagai manusia, Yesus tidak dianggap dan tidak dihargai. Apakah kita masih sering merendahkan martabat sesama kita? Dengan bersikap kasar lewat perbuatan dan perkataan yang menyakiti hati pasangan kita, anak kita, teman kita, keluarga kita, dengan membicarakan kekurangan keluarga dan sesama, dengan menganggap rendah orang lain secara kedudukan, akademis, ekonomi, dan di mata hukum, dengan menyembunyikan keluarga kita yang berbeda dengan khusus dan difabel karena menganggap mereka halus bagi keluarga kita. Ingatlah bahwa setiap manusia berharga di mata Allah, karena diciptakan secitra dengan Allah sendiri. Marilah kita berdoa. Tuhan manusia diciptakan sesuai ciptaan Tuhan Allah dan buatlah kami semakin menyadari tentang setiap manusia sehingga kami dapat menghargai dan mengasihi keluarga dan sesama kami yang miskin.
silakan Natal. Sebab Engkaulah Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Allah ampunilah kami. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masuk dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Perhentian ke-11, Yesus disalibkan. Kami memberikan kita, ya Tuhan, dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Yesus mulai dipaku pada kayu salib. Kemudian para prajurit meletakkan salib itu. Mereka memperlihatkan kepada banyak orang bahwa Yesus merupakan manusia yang paling hina dan jahat yang tidak layak ada di tengah masyarakat. Meskipun kesakitan mereka, paku yang menembus tangan dan kakinya, Yesus masih mendoakan orang-orang yang telah menyakitinya. Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Apakah kita dapat tetap bersikap baik, memaafkan dan mendoakan pasangan, rekan kerja, rekan sepelayanan, umat lingkungan, saudara, teman, atau orang lain yang bersikap kasar dan merendahkan kita? Apakah kita menyimpan dendam pada mereka yang berbuat jahat pada kita, padahal kita ingin sejak? Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, kami mau meneladani sikap-Mu, mengampuni dan mendoakan mereka yang menyakiti kami. Dengan pertolongan khusus, ajarlah kami dan berikanlah kami kekuatan untuk melakukannya. Sebab Engkaulah Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Mari kasihanilah kami. Allah ampunilah kami orang berdosa ini. Dari salib Kau menerima keterhilang yang memuja. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Perhentian ke-12, Yesus wafat di salib. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Kita tetap berlutut. Kegelapan meliputi seluruh daerah tempat penyaliban. Terdengar suara Yesus berseru, "Allahku, Allahku, mengapa Engkau meninggalkan aku?" Lalu, "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku." Segenap hidup Yesus, cara Yesus mengajarkan apa yang benar di mata Allah. Semua itu mengungkapkan kehendak dan rencana Allah, meskipun pada akhirnya Ia disalibkan. Yesus menjadi tebusan bagi banyak orang. Yesus memperjuangkan rencana Allah bagi keselamatan agar kehendak Allah terwujud di bumi.
semua tugas yang dibebankan kepadanya dilakukan dengan penuh kesetiaan dan akhirnya ia mati demi tugas itu. Pengorbanan terbesar dalam hidup adalah mengorbankan nyawa demi keselamatan orang lain. Lalu, bagaimana dengan kita? Apakah kita mau berkorban demi orang lain? Apakah kita rela menderita demi kebahagiaan orang lain? Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, marilah kita semua memandang ke salib Yesus yang tersalib. Sambil merenungkan segala dosa dan perbuatan kita selama kita masih berada di dunia ini. Atas perbuatan dosa dan kesalahan kita, maka dia rela disalibkan dan disalibkan demi menebus segala dosa dan kesalahan-kesalahan kita itu. Marilah kita tundukkan kepala. Yesus, 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 Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, karena begitu besar cinta-Mu dan bagi kami, serta dan saat kehendak Bapa, untuk pangkat menebus dosa-dosa kami. Buatlah kami setia dalam mengamalkan ajaran-Mu, demi mengasihi-Mu dengan segenap hati, jiwa, akal, budi, dan kekuatan kami, sepanjang perjalanan hidup kami. Sebab Engkaulah Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan, kasihanilah kami. Allah, ampunilah kami orang berdosa ini. Biji mati menghasilkan buah yang bergembira. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Perhentian ke-13. Yesus diturunkan dari salib. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib suci-Mu Kau telah menebus dunia. Salah seorang murid Yesus, yaitu Yusuf dari Arimatea, menurunkan jenazah Yesus dari salib, lalu meletakkannya di pangkuan ibunya Maria. Maria menyambut dan memeluk jenazah putranya dengan hati sedih. Namun Maria tetap tegar dan tabah menghadapi semua itu. Meskipun manusia diciptakan sesuai citra Allah, kita harus menyadari bahwa kita kecil di hadapan Allah. Lihatlah, barang siapa meninggikan diri akan direndahkan. Bila kita diberi kekuasaan, bukan berarti kita dapat bertindak seenaknya dan tidak peduli kepada kepentingan bersama. Kita hanya ingin dilayani, tetapi bukan melayani. Ingin dihormati, ingin mendapat popularitas, dan lain sebagainya. Pada suatu saat nanti, itu semua akan berakhir
dan kita kembali kepada Allah hanya dengan membawa perbuatan kasih dan kebaikan yang kita lakukan semasa hidup di dunia. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, sebagaimana Engkau diturunkan dari salib, semoga kami pun merendahkan diri kami di bawah salib-Mu. Buatlah kami sadar akan kelemahan kami sebagai manusia dan terus ingat akan peristiwa jalan salib-Mu, sehingga kami akan lebih mengasihi Engkau dan menghargai sesama kami yang untuk Engkau kehendaki. Sebab Engkaulah Tuhan kami kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan, kasihanilah kami. Allah, ampunilah kami orang berdosa ini. Salibkanlah kehinaan dari lambang kemenangan. Karena Tuhan telah menang. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Perhentian ke-14. Yesus dimakamkan. Kami menyembah Engkau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib suci Engkau telah menebus dunia. Akhirnya Yesus dimakamkan dalam sebuah kubur baru. Tetapi bukan berarti kasih dan karya penyelamatannya selesai. Sesungguhnya jika biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Setiap orang yang mengimani Yesus harus menghasilkan buah-buah rohani sebagai hasil dari imannya. Jika beriman namun tidak dinyatakan lewat perbuatan kasih kepada sesama, maka sia-sialah iman itu. Marilah kita berdoa. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, semoga kami semakin menyadari bahwa iman tanpa perbuatan adalah mati. Jadikan hidup kami saluran berkat dan rahmat-Mu bagi sesama kami yang lemah, miskin, tersingkir, berkebutuhan khusus, dan difabel. Semoga kami semakin mengasihi dan peduli pada sesama kami lewat tindakan kasih yang nyata, sehingga iman dan hidup kami menjadi kesaksian bagi di tengah masyarakat kami. Sebab Engkaulah Tuhan kami kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan, kasihanilah kami. Allah, ampunilah kami orang berdosa. Kita tetap di sini. Tuhan Yesus dimakamkan, masuk alam kematian, serta bangkit mulia. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, jalan salib adalah salah satu sarana untuk menyadari akan kasih Allah yang besar bagi kita. Semoga perenungan jalan salib Yesus ini menyadarkan kita dan membuat kita berani untuk melakukan pertobatan diri. Semoga perenungan ini menjadi kita berani untuk semakin menghargai martabat manusia, semakin mengasihi dan peduli kepada sesama, sehingga hidup kita menjadi kesaksian bagi banyak orang akan iman kepada Yesus. Marilah kita berdoa bersama. Allah Bapa yang Maha Rahim, penderitaan Yesus di dalam salibnya sungguh berat, tapi kena kasih kesetiaan kepadanya. Pada kehendak-Mu, Yesus mampu melakukannya bagi kami, menebus dosa kami, agar kami merasakan kembali hubungan yang harmonis dengan-Mu.
Ajarilah kami untuk selalu menyadari hal ini, sehingga tingkah laku kami hari demi hari semakin sesuai dengan apa yang Kau kehendaki, dan semakin maju kesempurnaan. Mampukan kami untuk semakin menghormati martabat manusia, mengasihi dan peduli kepada sesama, sehingga akhirnya hidup kami menjadi kesaksian nyata di tengah masyarakat akan iman pada Putra-Mu. Sebab Dialah Tuhan dan Pengantara kami. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Semoga kita sekalian diberkati oleh Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, dengan demikian jalan salib kita di pada sore hari ini telah selesai. Syukur pada Allah. Selanjutnya Bapak Ibu, mari kita lanjut menuju ke Gua Maria untuk mengikuti devosi pribadi. Bagi yang mau ke kamar kecil silakan di sebelah sini. Buku boleh dikumpulkan. Misalnya di jam 6. Itu mesenya Pak. Ini mungkin di Gua Maria. Oh, mesej. Udah pas benar deh. Waktu masih lama. Lagi dibangun. Ya, dulu. Sini. Ya, situ aja. Situ aja. Kalau maju. Awas Bet, yang lindung Bet. Bagus Bu. Ya. Ancang. Fotoin dong Pak. Ya, udah foto sono. Udah panas tuh. Papa lewat ini sini. Apa? Ini tadi depan sini kan kerekam. Foto sendiri ya? Iya. Saya tadi nggak sendiri. Bawa apa ya? Bawa apa ya? Lilin. Nggak tahu dia bawa apa di sini. Aku pergi berapa 2 tahun yang lalu dah. Ini belum jadi nih taman doa. Baru Gua Marianya aja. Gitu ya. Masker coba Pak. Dapat masker. Biar kelihatan eno aslinya. Ya, ini mah ketutupan. Ibu bakar. Hah? Iya, masih sedang ibu bakar. Di sini kali ya. Lilin kan. Bu Kori, fotoin dong. Kalau mau nanti ini kita dikumpulin loh. Kumpulin aja. Sekarang aja ya. Ini nanti tinggal nasi. Nih, nasi yuk. Gimana? Ya. Pakai foto backing sih. Udah penuh? Nggak bisa lagi? Iya, udah panas. Aduh, udah mau hujan loh. Aku mau doa ya. Aku mau dulu ah. Mau ke WC dulu. Si dikontrak 2 tahun. Iya. Oh ya. Terima kasih. Oh Weni. Iya dulu.
Enggak lah, biasa-biasa aja. Nardi Nardi sama Lydia tuh sekelas kan. Nardi sama Lydia, putri saya juga satu kelas dulu. Nah. Kalau asli kurang bagus diulang, Pak. Kita makan di mana? Bukan makan, maksudnya enak di sini. Belum. Bukan makan maksudnya. Udah sama bapak deh, aku nggak bisa. Kalau bapak aku nggak, dia juga nggak terlalu ini, cuman ya lebih bagus dari aku. Aku kalau bijaknya bisa bertahan. Kayak ini Om. Gimana? Maka ini sih Tolong pinggang. Ibu-ibu sini saya tolong pinggang kedua. Tolong pinggang nih kali semua bapaknya. Kayak sambal. Sudah, 1, 2, 3. Tunggu. Buka masker. Jang, awas nek. Belum sendirian. Ini lo. Tuh. Aku mau sendiri di mana? Lalu menghiburku, dia mengerti bahasa tetesan air mata, waktu badai mengamuk dan gelombang menyerang, Tuhan Yesus setia. Ada. Cium. Pak Nom cium. Enggak. Cepetan. Kangen soalnya. Cepetan. Udah. Alah kemayu nih.